Pada metode fisik, pencatatan persediaan barang dagang dilakukan pada akhir periode, sedangkan pada waktu terjadi pembelian dan penjualan barang dagang, transaksi tersebut dicatat dalam akun pembelian dan penjualan. Kali ini, baik, ini merupakan video yang kedua dari jurnal umum dengan menggunakan metode fisik untuk akuntansi perusahaan dagang. Kali ini kita khusus membahas untuk transaksi yang berhubungan dengan kegiatan penjualan. Yang pertama, kita akan membahas penggunaan akun penjualan. Akun penjualan dipakai untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang. Hanya mencatat penjualan barang dagang. Maka di soal tercatat dijual barang dagang. Lalu bagaimana jurnalnya? Saat menjual barang dagang bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, secara tunai. Artinya bahwa penjualan barang dagang ini sudah dilunasi atau sudah diterima pembayarannya. Sehingga jurnal yang kita buat, karena saya sudah menerima uang tunai, maka uang kasku di sisi debit. Dari mana saya terima uang tunai? Dari menjual barang dagang. Penjualan di sisi kredit. Ciri bahwa transaksi ini adalah transaksi secara tunai jika di soal tertulis dijual barang dagang secara tunai, dijual barang dagang per kas, dijual barang dagang dengan menerima bukti cek, atau dijual barang dagang tanpa keterangan apapun, baik tunai maupun kredit. Saat menjual yang kedua adalah penjualan secara kredit atau penjualan yang belum dilunasi atau belum diterima pembayarannya. Maka jurnalnya adalah piutang dagang karena kita belum menerima uang tunai di sisi debit, penjualan di sisi kredit. Ciri transaksi kredit adalah di soal tertulis dijual barang dagang dengan kredit, dijual barang dagang dengan syarat, dijual barang dagang dengan menyerahkan bukti faktur. Untuk lebih memahami pemakaian akun penjualan, perhatikan contoh soal berikut ini. Transaksi yang terjadi pada UD baru untuk bulan Januari diminta untuk membuat jurnal umum. Tanggal 1 Januari dijual barang dagang. Perhatikan, pemakaian akun penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang. Jika tanggal 1 dijual barang dagang, maka akun yang saya pakai adalah penjualan. Penjualan di sisi kredit karena saat saya menjual, saya terima uang kas di sisi debit. Kalau ini transaksi tunai. Atau piutang dagang. Kalau transaksi ini adalah transaksi kredit. Atau belum kita terima pembayarannya. Untuk melihat transaksi ini adalah transaksi tunai atau transaksi kredit, di soal nomor 1, dijual barang dagang dari toko ABC sebesar 500, tidak ada keterangan tunai atau kredit. Transaksi tanggal 1 ini adalah transaksi secara tunai. Jurnal yang kita buat, kas di sisi debit, penjualan di sisi kredit. Masing-masing sebesar Rp500. Saya menggunakan akun penjualan karena di tanggal 1 dijual barang dagang. Saya menggunakan akun kas. Transaksi ini adalah transaksi tunai dengan ciri tanpa keterangan tunai atau kredit. Selanjutnya tanggal 7 Januari. Dijual barang dagang. Saat saya menjual barang dagang, akun yang saya pakai adalah penjualan di sisi kredit. Mengapa penjualan di kredit? Karena saat saya menjual, saya akan terima uang kas di sisi debit. Atau saya belum terima uangnya karena transaksinya secara kredit. Transaksi tanggal 7 transaksi tunai atau kredit, perhatikan cirinya. Dijual barang dagang dengan syarat. Jika ada kata-kata dengan syarat, maka transaksi ini adalah transaksi secara kredit atau belum kita terima uangnya. Kita geser dulu piutang dagangnya. Berarti jurnal yang kita buat piutang dagang di sisi debit, penjualan di sisi kredit, masing-masing sebesar Rp1.000.
Selanjutnya transaksi tanggal 8. Dijual peralatan kantor. Perhatikan, kita tidak menjual barang dagang, maka tidak boleh menggunakan akun penjualan. Akun yang kita pakai adalah barang yang dijual. Tanggal 8 menjual peralatan kantor. Maka akun yang saya pakai adalah peralatan kantor. Saat saya menjual peralatan kantor, sudah terima uangnya secara tunai atau belum? Perhatikan contoh. Perhatikan ciri tanggal 8. Dijual peralatan per kas. Transaksi ini adalah transaksi secara tunai. Tanggal 9. Dijual kendaraan, bukan menjual barang dagang. Maka kita tidak boleh menggunakan akun penjualan. Barang yang kita jual adalah kendaraan, maka akun yang saya pakai adalah kendaraan di sisi kredit. Saat saya menjual kendaraan, apakah saya sudah terima uang kas secara tunai atau belum? Ciri di tanggal 9 dijual kendaraan secara kredit. Transaksi ini adalah transaksi secara kredit. Belum kita terima uangnya. Maka tanggal 9 jurnal yang dibuat adalah piutang dagang dan kendaraan di sisi kredit. Masing-masing sebesar 1.500. Akun selanjutnya yang akan kita pelajari adalah akun retur penjualan dan pengurangan harga. Akun retur penjualan dan pengurangan harga dipakai untuk mencatat semua transaksi penerimaan barang dagang yang dijual karena rusak atau tidak sesuai mutunya. Bagaimana pencatatan di soal? Di soal akan tertulis, diterima kembali barang dagang, diterima nota debit atau debit memo, dikirimkan nota kredit atau kredit memo. Sekarang saya akan menjelaskan mengapa diterima nota debit atau dikirim nota kredit merupakan transaksi retur penjualan dan pengurangan harga. Di saat pembeli mengembalikan barang dagang ke penjual karena rusak atau tidak sesuai mutunya tadi, maka pembeli ini akan membuat nota debit dan dikirimkan ke penjual. Dari sisi penjual akan menerima nota debit. Karena transaksi retur penjualan, maka sudut pandang kita dari sisi penjual. Penjual menerima nota debit karena ada barang yang dikembalikan oleh pembeli. Sehingga diterima nota debit ini merupakan transaksi retur penjualan dan pengurangan harga. Selanjutnya, setelah penjual menerima nota debit dan menerima barang dagang yang dikirim pembeli dan menyetujui adanya pengembalian barang dagang, maka penjual akan membuat nota kredit bahwa penjual menyetujui adanya retur pembelian, bahwa penjual menyetujui adanya retur penjualan dan mengirimkan nota kredit ini ke pembeli. Sudut pandangnya dari penjual. Penjual mengirim nota kredit ke pembeli. Maka dikirim nota kredit merupakan transaksi retur penjualan. Untuk membuat jurnal umum akun retur penjualan dan pengurangan harga, yang harus diperhatikan adalah transaksi penjualan yang pernah dilakukan. Jadi, jurnal umumnya harus melihat waktu menjual barang dagang dulu secara tunai atau dulu menjualnya secara kredit. Jika saya membelinya secara tunai, dulu menjual terima uang. Sekarang barang dagangnya dikembalikan, maka uang yang sudah saya terima akan saya kembalikan. Kas di sisi kredit, debit, retur penjualan dan pengurangan harga. Sebaliknya, jika pada waktu saya menjual secara kredit, maka piutangku akan berkurang. Di sisi debit, retur penjualan dan pengurangan harga, piutang dagang di sisi kredit. Dengan demikian, saldo normal untuk retur penjualan dan pengurangan harga di sisi kredit. Dengan demikian,
saldo normal akun retur penjualan dan pengurangan harga di sisi debit. Untuk lebih memahami pemakaian akun retur penjualan dan pengurangan harga, perhatikan contoh soal berikut ini. Transaksi yang terjadi pada UD baru untuk bulan Januari diminta untuk membuat jurnal umumnya. Januari tanggal 7. Diterima kembali barang dagang dari toko ABC. Ini adalah transaksi retur penjualan. Retur penjualan saldonya selalu di debit. Kemudian untuk retur penjualan ini harus memperhatikan penjualan yang pernah dilakukan. Penjualannya secara tunai atau secara kredit. Maka ini harus dicari di soal lagi. Dulu menjualnya secara tunai atau secara kredit. Tercatat tanggal 7, penjualan yang pernah dilakukan adalah penjualan secara tunai. Sehingga dulu waktu menjual saya terima uang, sekarang adanya retur, uang kasnya saya kembalikan. Maka jurnalnya adalah retur penjualan dan pengurangan harga kas di sisi kredit. Masing-masing sebesar 50. Kemudian tanggal 9. Dikirim nota kredit. Ini adalah transaksi retur penjualan. Retur penjualan dan pengurangan harga selalu di sisi debit. Kemudian penjualan yang pernah dilakukan dulu secara tunai atau secara kredit. Maka harus melihat di soal kembali penjualan yang pernah dilakukan secara tunai atau secara kredit. Tanggal 9 ini penjualan dilakukan secara kredit. Sehingga dulu saya memiliki piutang. Pada saat barang dikembalikan, maka piutangku berkurang. Sehingga jurnal yang dibuat, retur penjualan dan pengurangan harga, dan piutang dagang di sisi kredit. Masing-masing sebesar Rp30. Dengan demikian, retur penjualan selalu di sisi debit. Untuk menentukan sisi kredit, kas atau piutang, selalu memperhatikan transaksi penjualan yang pernah dilakukan. Kita akan belajar mengenai akun potongan penjualan. Potongan penjualan digunakan untuk mencatat transaksi adanya potongan penjualan. Biasanya untuk transaksi penjualan secara kredit yang pelunasannya atau pembayarannya dipercepat dari syarat pembayaran. Maka jurnalnya, karena ini pelunasan piutang, jurnalnya adalah piutang dagang di sisi kredit. Kita terima uang kas dari pelunasan piutang setelah dikurangi potongan penjualan. Jadi jurnalnya kas di sisi debit, potongan penjualan di sisi debit, piutang dagang di sisi kredit. Dengan demikian, potongan penjualan saldo normalnya adalah debit. Untuk lebih memahami mengenai pemakaian akun potongan penjualan, saya berikan contoh dari awal transaksi, yaitu terjadinya penjualan secara kredit dengan syarat pembayaran, kemudian muncul adanya retur penjualan, dan pelunasan piutang yang dipercepat dengan adanya syarat pembayaran tersebut. Sehingga pada saat pelunasan ini muncul akun potongan penjualan. Mari kita bahas. Diminta untuk membuat jurnal umum tanggal 7, transaksi penjualan secara kredit, dijual barang dagang. Saat kita menjual barang dagang, maka akun yang kita pakai adalah penjualan. Sudah terima uang kas atau belum? Di tanggal 7 ada syarat 2/10. Berarti transaksi penjualan ini dilakukan secara kredit. Piutang dagang di debit. Masing-masing sebesar 1.000. Kemudian tanggal 9 dikirim nota kredit. Dikirim nota kredit ini adalah transaksi retur penjualan dan pengurangan harga. Untuk membuat jurnal umum retur penjualan dan pengurangan harga harus memperhatikan penjualan yang pernah dilakukan. Tanggal 7 ada syarat berarti penjualannya secara kredit. Maka di sisi kredit muncul piutang dagang. Masing-masing sebesar 100. Kemudian tanggal 16 diterima pelunasan piutang. Ini mulai kita perhitungkan. Tanggal 7 ada penjualan secara kredit, muncul piutang sebesar 1.000. Tanggal 9 ada retur penjualan sebesar 100. Sehingga piutang dagang di sisi debit tanggal 7 1.000, piutang dagang di sisi kredit tanggal 9 100, piutang dagang yang akan kita lunasi sisanya adalah 900.
Karena ini akan kita lunasi, maka piutang dagang kita letakkan di sisi kredit sebesar 900. Selanjutnya, kita harus memperhatikan syarat pembayaran. Di tanggal 7 ada syarat pembayaran 2/10 N/30. Artinya, potongan penjualan sebesar 2% akan diterima jika dilunasi 10 hari sejak tanggal penjualan. Penjualannya adalah tanggal 7, kemudian dilunasinya tanggal 16, maka pelunasannya adalah 9 hari sejak tanggal penjualan. Ini masih mendapatkan potongan sebesar 2% dikalikan sisa piutangnya, yaitu 900. Potongan penjualannya sebesar Rp18. Sehingga potongan penjualan ini kita letakkan di sisi debit sebesar Rp18 dan kita akan terima uang sebesar piutang dagang dikurangi dengan potongan penjualan, yaitu sebesar Rp882. Dengan demikian, potongan penjualan saldo normalnya di sisi debit. Kita akan belajar pemakaian akun beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran biaya angkut barang yang dijual. Jurnalnya, beban angkut penjualan di sisi debit, kas di sisi kredit. Beban angkut penjualan saldo normalnya debit. Untuk lebih memahami pemakaian akun beban angkut penjualan, perhatikan contoh soal berikut. Transaksi yang terjadi pada UD baru untuk bulan Januari diminta untuk membuat jurnal umumnya. Tanggal 7 dibayar biaya angkut. Maka akun yang kita pakai adalah beban angkut penjualan. Karena dibayar berarti saya membayar, saya keluar uang kas di sisi kredit. Masing-masing sebesar Rp50. Maka beban angkut penjualan saldo normalnya debit. Untuk biaya angkut penjualan dikenal syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang ini ada dua. Yang pertama adalah FOB shipping point, di mana biaya angkut ini menjadi tanggungan pembeli. Resiko atas barang sejak diserahkan di gudang penjual sudah menjadi tanggung jawab pembeli. Dan terjadinya transaksi saat penyerahan barang di gudang penjual. Kemudian syarat penyerahan barang yang kedua adalah destination point, di mana biaya angkut ini menjadi tanggungan penjual. Resiko barang selama pengiriman ke gudang pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Transaksi terjadi saat penyerahan barang di gudang pembeli. Bagaimana pemakaian syarat penyerahan barang ini di transaksi? Perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama, dibayar biaya angkut barang yang dijual dari toko baru sebesar 1.000. Syarat penyerahannya FOB destination point. Untuk membuat jurnal umum, biasanya kita akan membuat dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa yang membayar biaya angkut saat ini? Kalau kita perhatikan di soal, saya membayar biaya angkut barang yang saya jual. Yang membayar biaya angkut saat ini adalah saya sebagai penjual. Kemudian yang kedua, siapa yang wajib membayar menurut syarat penyerahan barang destination point? Yang berkewajiban membayar biaya angkut ini adalah penjual. Karena destination point ini menjadi tanggungan penjual. Sehingga jurnal yang kita buat adalah beban angkut penjualan di sisi debit Rp1.000, kas di sisi kredit Rp1.000. Mengapa menggunakan beban angkut penjualan? Karena yang berkewajiban membayar adalah saya penjual, dan saat ini saya sebagai penjual sudah membayar biaya angkutnya. Contoh yang kedua, dibayar biaya angkut barang yang dijual dari toko baru sebesar 1.000, syarat penyerahan barangnya FOB shipping point. Pertanyaannya sama, siapa yang membayar biaya angkut saat ini? Saya membayar biaya angkut barang yang saya jual. Berarti yang membayar biaya angkut saat ini saya sebagai penjual. Siapa yang berkewajiban membayar biaya angkut sesuai dengan syarat penyerahan barang? Shipping point. Berarti yang wajib membayar biaya angkut ini adalah pembeli. Yang wajib membayar biaya angkut pembeli, biaya angkut ini sudah dibayar oleh penjual. Sehingga jurnal yang dibuat, penjual membayar biaya angkutnya pembeli. Sehingga penjual memberikan pinjaman biaya angkut ini kepada pembeli. Sisi debit piutang dagang 1.000. Karena ini membayar biaya angkut, maka penjual sudah mengeluarkan uang kas 1.000. Jurnal yang dibuat piutang dagang dan kas. Baik, demikian pembahasan mengenai jurnal umum dengan menggunakan metode fisik.
Ikuti terus video pembelajaran yang saya buat. Terima kasih.